Seorang warga negara Australia, Byron Hadau, ditemukan tewas di kolam renang sebuah villa di Bali pada Senin 26 Mei lalu dengan kondisi penuh kejanggalan. Hasil autopsi menunjukkan adanya memar, pendarahan, dan trauma pada kepala korban hingga menimbulkan pertanyaan serius soal penyebab kematiannya. Kejanggalan ini diperkuat lantaran saksi di lokasi tidak segera melaporkan kejadian tersebut, sehingga menimbulkan dugaan kematian secara tidak wajar. Sementara itu, pihak kepolisian baru menindaklanjuti kasus ini 4 hari setelah kematian Peron selesai desakan keras dari pihak keluarga di Australia. Bahkan 3 saksi dari Australia yang berada di villa tersebut justru diizinkan meninggalkan Bali tanpa diinterogasi. Kini pihak kepolisian perlu meminta bantuan konsulat Australia untuk mendapatkan keterangan mereka. Pihak kepolisian telah menerima hasil autopsi resmi dari Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Ngurah di Denpasar, Bali. Selain itu, polisi juga memanggil dokter yang menangani autopsi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pihak keluarga menyoroti adanya transaksi keuangan mencurigakan sebelum kematian terjadi yang dianggap penting untuk menelusuri pergerakan korban. Mereka juga berharap rekaman CCTV yang diperiksa secara forensik untuk mengungkap kejanggalan kejadian. Meski demikian, penyelidikan terus dilakukan agar kebenaran atas kematian Byron ini dapat terungkap secara jelas. Ada acara lain. Jadi tanggapan terkait pemberitaan otopsi Byron James. Ya. Jadi mungkin rekan-rekan pers sudah maklum begitu banyak berita yang ada. Ini tidak termasuk klarifikasi bukan, tapi kami hanya menyampaikan bahwa inilah yang kami kerjakan di Rumah Sakit Prof. Ngurah terkait otopsi Byron James yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2025 adalah otopsi forensik atau otopsi mediko-legal atas permintaan resmi dari penyidik polisi sektor Kuta Utara. Jadi secara teknis otopsi dilakukan sesuai dengan SOP yang sudah menjadi prosedur tetap untuk mengambil organ tubuh dan atau sampel organ jaringan serta cairan tubuh untuk pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan mikroskopis jaringan, dalam hal ini kalau di dunia kedokteran namanya patologi anatomi, serta analisis toksikologi bila ada indikasi. Jadi organ atau sampel jaringan atau cairan tubuh apa saja yang diambil untuk pemeriksaan penunjang juga tercatat seluruhnya dalam laporan otopsi ataupun visum et repertum. Jadi pada kasus tertentu jantung memang perlu diambil secara utuh karena menentukan tempat di mana kelainan jantung ditemukan tidaklah mudah. Mengeraskan atau fiksasi istilahnya dalam dunia forensik itu, jaringan utuh jelas memerlukan waktu lebih panjang daripada sampel organ. Jadi proses ini kemudian berlanjut hingga akhirnya organ atau sampel organ tersebut dapat dilihat di bawah mikroskop dan dianalisis. Nanti baru keluar hasil pemeriksaannya. Nah, proses tersebut harus diakui membutuhkan waktu yang tidak pendek. Jadi bukan sekarang langsung keluar hasilnya, jadi perlu proses. Ya kalau SOP kita ini rata-rata mungkin maksimal 1 bulan kita perlu proses untuk mencapai pemeriksaan itu, di mana akurasi dan ketelitian dalam analisis tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahap pemeriksaan forensik. Jadi sejak dimulainya pemeriksaan pertama hingga selesai diterbitkannya laporan autopsi atau visum et repertum. Jadi setelah seluruh pemeriksaan selesai, jantung milik Byron James sudah dikembalikan ke Australia. Jadi repatriasi atau pengembalian jantung yang bersangkutan dilakukan setelah tubuh yang bersangkutan diterbangkan kembali ke Australia. Jadi karena memang ini kan perlu proses lama pemeriksaan kita. Jadi jenazah beliau keduluan disusul setelah ada pemeriksaan jantungnya komplit baru disusulkan. Jadi karena hal ini disebabkan karena waktu lebih panjang diperlukan untuk memproses jantung yang bersangkutan untuk bisa mencapai syarat untuk dilakukan pemeriksaan patologi. Jadi bermaksud yang lain, jadi saya tegaskan, saya mewakili Rumah Sakit Prof. Ngurah bahwa isu pencurian organ yang beredar adalah tidak benar dan tidak terjadi pada penata laksanaan otopsi almarhum Byron James. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai awal.
Kalau ada rekan-rekan pers yang saya hormati, mungkin perlu ada pertanyaan, ada perlu tambahan data, saya didampingi oleh yang sangat berkompeten. Dr. Kunti adalah kepala instalasi forensik kita. Yang beliau bertanggung jawab, dan ada Dr. Nora. Silahkan nanti kalau yang bersifat teknis otopsi, kan itu bukan bidang saya, dia yang akan menjawab. Silahkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.